Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyati Husada, calon guru penggerak angkatan 8 SDIT Robani Banjarbaru. Oke, hari ini saya bersama Ibu Normita akan berdiskusi terkait rencana pembelajaran yang akan dibuat untuk supervisi akademik. Baik Bu, Assalamualaikum Bu Minta. Salam Bu Afri. Bu, kapan Ibu akan berencana melakukan supervisi akademik? Rencananya hari Senin Bu. Hari Senin itu jam 8.30. Oh iya. Apakah Ibu sudah membuat RPP untuk kegiatan supervisi akademik nantinya? Jadi ini ada Bu RPP yang ingin ulun pakai nanti. Bisa Bu Ibu Afri untuk coba dilihat dulu bagaimana RPP-nya, apakah ada yang salah. Oke, kita sekarang mendiskusikan dulu ya RPP-nya. Oke, ini ada pemetaan kebutuhan siswa, kebutuhannya, juga ada pemetaan gaya belajarnya, ada ini juga ya Bu ya, gaya belajar yang untuk auditori, visual dan kinestetiknya, prosesnya bagaimana, produknya bagaimana, kontennya juga bagaimana. Oke. KSL-nya ada juga ya Bu ya, pengembangan sosial emosional. Untuk kontennya itu apakah akan ada perbedaan? Jadi untuk yang diferensiasi ini nanti awalnya itu rencana saya mau memutar video dulu Bu, mutar video pembelajaran itu semuanya yang melihat. Kemudian baru saya bagi kelompok yang audio, visual dan kinestetik. Kemudian kontennya berbeda Bu. Untuk yang audio nanti mereka melihat gambar yang ada di LKPD. Kemudian untuk yang visual itu nanti saya akan membagikan infografis berupa lembaran. Kemudian untuk yang kinestetik itu rencananya saya menyediakan puzzle yang saya sudah potong-potong. Terus nanti saya letakkan di luar ruangan Bu. Jadi nanti mereka mencari puzzle itu kan, karena anak-anak kinestetik suka berjalan kan Bu. Jadi nanti saya hanya memberikan clue saja kepada mereka. Jadi puzzle-nya itu sudah saya masukkan ke amplop, nanti saya akan sebarkan di luar ruangan Bu. Untuk yang kontennya. Oh iya. Jadi kontennya nanti anak sesuai dengan ininya Bu ya, belajarnya. Untuk proses apakah ada diferensiasi? Untuk prosesnya nanti yang audio itu mereka melihat dari LKPD Bu. Untuk infografisnya itu mereka melihat atau membaca dari teks yang ulun bagikan. Kemudian untuk yang kinestetik prosesnya mereka mencari puzzle ke luar ruangan itu Bu untuk prosesnya. Tetapi masih saya dampingi juga Bu anak-anak. Jadi bergantian nanti Bu, dari yang audio dulu. Jadi pendampingi Bu ya. Ya, jadi audio, kemudian yang visual, kemudian baru yang ke kinestetik. Jadi produknya nanti anak-anak mempresentasikan hasil ini ya Bu ya? Nah jadi untuk produknya, untuk yang audio dia mempresentasikan Bu. Untuk yang visual nanti mereka itu nanti produknya membuat poster Bu. Jadi di infografis itu nanti ada posternya. Mereka membuat poster dari infografis yang dibagikan. Kemudian untuk yang kinestetik produknya mereka menempel puzzle. Apakah akan dilaksanakan pada hari itu kira-kira atau mungkin di hari yang berbeda? Di hari yang sama Bu. Hari yang sama. Iya, ada 3 kelompok tadi Bu, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, jadi produknya juga berbeda. Jadi ini pembelajarannya tentang siklus air nanti ya Bu ya. Oh ya. Instrumen teknik penilaiannya nanti bagaimana Bu? Nanti untuk teknik penilaiannya ada yang per kelompok, nanti
setelah sudah selesai per kelompok nanti akan ada tanya jawab Bu, atau nanti anak-anak kalau juga misalnya sempat di situ ada tes tertulis Bu. Yes, jadi penilaiannya itu kelompok dan juga individu. Ini belum ada dilampirkan ya Bu ya, penilaiannya, instrumen penilaiannya juga yang kelompok sama individu. Nanti mungkin perlu dilampirkan lagi ya Bu ya. Terima kasih. Sudah ya Bu APP-nya? Iya, nanti tinggal ditambahkan untuk instrumen penilaian. Lebih diperinci lagi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Stop dulu kan Bos. Ya Bu, tadi kita sudah melakukan diskusi atas RPP yang Ibu buat untuk kegiatan pembelajaran nanti. Oke, setelah diskusi ini nanti kita akan melaksanakan praobservasi. Nah, setelah praobservasi nanti akan melakukan observasi pengajar dan pasca observasinya. Oke, sekarang kita melakukan kegiatan observasi, pasca observasi. Hari ini kita dalam percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Sebelum saya melakukan supervisi kelas. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai percakapan awal sebelum nanti melakukan pembelajaran ini agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di sini? Jadi dari proses pembelajaran nanti saya ingin anak-anak bisa untuk memahami tahapan siklus air dengan benar. Kemudian anak-anak mampu untuk menganalisis tindakan manusia yang berdampak positif dan negatif untuk kelangsungan air yang ada di bumi. Oke, ya baik. Ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah, berikutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Nah, jadi area pengembangannya itu saya menggunakan keterampilan dan juga pengetahuan siswa, yang mana itu nanti siswa menggunakan keterampilannya dalam membuat atau menyusun puzzle Bu, dan pengetahuannya untuk menyebutkan tahapan-tahapan siklus air. Oke, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Oke. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran ataupun dari metode pembelajarannya. Jadi nanti saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Jadi ada audio, visual dan kinestetik yang mana nanti terintegrasi dengan kemampuan sosial emosional. Nanti juga saya akan menyelipkan teknik mindfulness STOP di pembelajaran supaya nanti anak-anak itu lebih fokus Bu terhadap proses pembelajaran. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan inquiry learning. Kenapa inquiry? Karena memang untuk materi siklus air ini anak-anak masih belum mengetahui Bu. Jadi dengan bimbingan saya membimbing anak-anak nanti untuk bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Oh baik Bu. Jadi rencana yang ingin Ibu terapkan di kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang terintegrasi dengan sosial emosional. Kemudian Ibu akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menggunakan demonstrasi serta pendekatan saintifik untuk model pembelajarannya. Serta untuk metodenya Ibu akan menggunakan metode ceramah, diskusi dan penugasan ya Bu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas?
Nanti untuk medianya saya menggunakan smart TV yang ada di kelas Bu untuk menayangkan video pembelajaran. Kemudian nanti saya menggunakan HP juga Bu untuk ada aplikasi edukasi. Jadi nanti aplikasi itu nanti digunakan untuk anak-anak yang visual. Nah, jadi mereka menggunakan HP saya nanti untuk melihat medianya seperti itu Bu. Oke, untuk media pembelajaran tersebut, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran di hari apa, dan pembelajaran apa, serta jam berapa? Ya, jadi nanti pembelajarannya itu di hari Senin jam 8.30 di kelas 4A, mata pelajarannya IPAS Bu. Oh, ya berarti hari Senin ya Bu ya? Jam 8.30. jam 8.30 pelajaran IPAS. Kelas 4A. kelas 4A. Oke. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu ya, untuk melakukan observasi kelas, observasi dan mengajar. Jadi saya melihat juga dan mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam kelas Ibu. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran atau observasi, kita akan adakan percakapan juga pasca observasinya, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan hari ini Bu? Jadi saya mendapatkan tadi yang pertama revisi ya Bu dari MPP saya. Kemudian saya mendapatkan tujuan yang nanti ingin saya kembangkan. Kemudian saya juga tadi dapat mengetahui gambaran Bu, gambaran untuk pelaksanaan pembelajaran saya di kelas nanti Bu. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga waktu sampai bertemu pada observasi nanti ya Bu ya. Terima kasih Bu. Semoga kegiatan belajarnya, mengajarnya berjalan dengan lancar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saat ini kalian mengajar. Satu kali lagi terakhir, kemudian nafas yang dalam. Keluarkan lewat fokuskan pikiran kalian kepada suara air yang
Mari kita simak gambar berikut ini. Siklus air adalah proses perputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu akan kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terdiri dari beberapa proses. Pertama adalah penguapan, kedua pembentukan awan, yang ketiga hujan, dan keempat pencerahan. Yuk kita lihat satu-satu pengertian dari beberapa proses tersebut. Penguapan air laut atau danau akibat adanya panas matahari akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan naik ke atmosfer yang dinamakan evaporasi. Selain dari air laut atau danau, tumbuhan juga akan menghasilkan uap air jika terkena panas matahari. Uap air juga akan naik ke atmosfer. Proses ini dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul ke udara. Lama-kelamaan akan terbentuklah awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan berupa titik-titik air. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik air di awan akan turun menjadi air hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Air hujan akan jatuh ke tanah dan laut.
air, memakai air secukupnya, tidak membuang sampah sembarangan. Gambarnya ada belum? Tambahkan kalimat-kalimat untuk menjelaskan proses itu air. Presentasikan hasil diskusi penggunaan penggunaan dan informasi.
berbicara mengenai kemarin kan ada kegiatan kita melakukan observasi kegiatan ibu belajar di kelas Bu ya. Kemarin pelajaran apa ya Bu Wita? Pelajaran IPAS Bu. Pelajaran IPAS kelas 4 ya. Materinya tentang apa kemarin Bu? Tentang siklus air Bu. Tentang siklus air. Jadi itu tujuannya apa ya Bu kemarin? Tujuan kemarin anak-anak bisa untuk memahami dan menjelaskan kembali tahapan-tahapan siklus air Bu. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, ada tambahan lagi kah Bu selain pembelajaran diferensiasi di situ kemarin ya? Kemarin itu saya selipkan juga teknik stop Bu, Teknik stop, di ya. awal pembelajaran. Tujuan supaya anak itu fokus ketika pembelajaran saya. Dan juga kemarin itu saya mengingatkan kembali keyakinan kelas. Dengan kelas juga. Supaya anak-anak itu selain fokus dia juga tertib. Iya. Kemudian saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya masing-masing, audio, visual, dan kinestetik. Kemudian saya memberikan tugasnya yang berbeda-beda Bu, sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang kemarin itu saya membuat FKPD, kemudian ada juga yang infografis, kemudian ada juga kemarin TTS.
Jadi anak-anak kinestetik kemarin dia mencari dulu puzzle bukan, mencari puzzle-nya itu di luar kelas supaya mereka itu lebih semangat Bu. Karena kan memang anak-anak kinestetik ini dia sukanya itu keluar Bu. Apalagi kan memang kelas saya itu kan kelas laki-laki semua, jadi memang anak-anak itu kemarin senang ketika dibawa keluar, kemudian mereka mencari potongan puzzle-nya itu di luar, kemudian mereka membentuk puzzle itu jadi satu puzzle air. Kemudian yang visualnya kemarin saya berikan infografis, kemudian mereka membuat poster dari infografis itu, kemudian anak yang audio saya memberikan AKPD. Jadi dia mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di AKPD, kemudian mereka mempresentasikannya seperti itu. Ini melihat kemarin memang sudah ada Ibu sampaikan tentang keyakinan kelas juga sama anak-anak, juga ada pembelajaran berdiferensiasinya, dan juga ada teknik stop dan pembelajaran sosial emosionalnya juga. Nah Bu, ada hal yang ingin tanyakan terkait kegiatan pembelajaran kemarin. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, apakah Ibu ada memiliki kendala? Kalau dari kendala itu memang kemarin ketika anak-anak yang kinestetik ini keluar kelas, ada sebagian anaknya juga, saya juga mau keluar kelas katanya. Jadi kata saya mengatakan kepada anak, ini sudah saja bagi dua kelompok, dua kinestetik, dua audio, dua visual. Tapi mereka itu saya nggak mau ngerjakan ini, saya mau yang kinestetik yang keluar juga katanya. Jadi kemarin memang agak berebut anak-anak itu untuk mau keluar juga Bu. Tapi saya jelaskan bahwa nanti di pembelajaran selanjutnya kita gantian. Jadi supaya anak-anak itu tetap mengerjakan yang sudah saya bagikan itu sih Bu kemarin kendalanya. Memang ya kalau di kelas saya itu memang rata-rata anak-anaknya 80% kinestetik Bu. Tapi kan nggak mungkin semuanya saya bagikan kinestetik semua, jadi harus ada yang audio dan ada visual. Jadi kemarin seperti itu Bu. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya nanti gantian kita yang mana yang nanti untuk keluar kelas atau seperti itu. Jadi kemarin itu kendalanya ada anak-anak yang sepertinya lebih menarik nih kayaknya teman-teman yang lain ya Bu ya. Jadi pengen juga coba yang lain gitu. Jadi Ibu memberikan solusi dengan memberikan kemungkinan minggu depan ada kegiatan yang diberikan juga untuk anak itu. Jadi karena mungkin dia ada gaya belajar kinestetik juga ya. Nah terkait itu tadi kan berarti ada sedikit perlu pengkondisian kelas itu tuh. Jadi kemarin memang agak ribut kan itu waktu itu karena mereka nggak mau. Jadi saya selipkan dengan menampilkan video. Jadi karena memang kemarin agak ribut, kemudian kondisinya lumayan tidak tertib, jadi saya tampilkan video. Jadi anak-anak kembali lagi fokus ketika ditayangkan video itu Bu. Video situs air waktu itu. Jadi memberikan video supaya anak fokus teralihkan. Nah, menurut Ibu, apakah mudah untuk Ibu pada saat pengkondisian pengkondisian kelas pada saat mereka melakukan tugas yang berbeda-beda? Memang untuk berdiferensiasi ini tugas bagi gurunya itu harus bisa membagi-bagi juga ya, membagi-bagi waktu. Misalnya di sini saya menjelaskan dulu yang ini. Setelah saya sudah bagikan semuanya, saya menjelaskan yang sini dulu Bu, mendampingi yang di sini dulu. Ketika di sini sudah bisa, kemudian saya pindah lagi ke kelompok yang ini. Kemudian setelah ini sudah bisa dibimbing, baru pindah lagi ke kelompok yang sini. Nah memang kemarin agak kendalanya juga ketika saya berpindah ke sini, yang di sini itu masih mau didampingi, tapi kan nggak mungkin saya mendampingi dia sampai full. Nah jadi kemarin kata saya menyampaikan ke anak gantian, misalnya ke sini dulu, nanti kalau nanti baru ke sini lagi. Jadi seperti itu. Memang kendalanya juga ketika pembelajaran berdiferensiasi dan memang anak di kelas saya lumayan banyak. Jadi memang agak sedikit perlu ekstra tenaga Bu daripada pembelajaran yang tidak berdiferensiasi yang langsung semua. Umum semuanya.
Cuman memang kelebihannya juga anak-anak itu jadi senang, Bu. Senang. Ya, dan kemarin memang anak-anak sempat bertanya, kenapa Ustazah kok kami nggak dapatnya seperti itu? Nah, mungkin kan memang juga anak-anak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Apriyati Husada, CGB Angkatan 8, SDIT Robbani Banjarbaru. Oke, hari ini saya akan melakukan refleksi atas rangkaian kegiatan diskusi pembelajaran, membuat RPP, observasi dan observasi. Oke, hari ini kembali lagi bersama Ibu Mita. Oke, Assalamualaikum Ibu Mita. Waalaikumsalam Ibu Apri. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, hari ini kita akan melakukan refleksi Bu atas rangkaian kegiatan kemarin. Kemarin kan kita sudah melakukan diskusi RPP Ibu, terus melakukan pasca observasi dan observasi kegiatan Ibu, dan juga ada kegiatan pasca observasi kegiatan pembelajaran bersama PP saya. Oke. Nah, hari ini kita akan melakukan refleksi atas observasi yang dilakukan oleh Ibu dan juga kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa hal yang sudah berjalan baik selama kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Oke, jadi yang baik ya Bu. Apa yang baiknya saya sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi KSE, kemudian saya menyelipkan teknik stop pada pembelajaran, yang mana juga anak-anak itu terlihat senang Bu ketika proses pembelajaran dengan teknik yang berbeda-beda. Mereka senang ya Bu ya, karena sesuai kebutuhan mereka ya Bu ya. Ibu, jadi kebutuhan anak-anak itu terpenuhi Bu, dan mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran saya walaupun dengan teknik yang berbeda-beda Bu untuk mencapai tujuannya. Oke, alhamdulillah kalau itu menambah kesenangan anak-anak di kelas ya Bu. Mereka jadi termotivasi ya Bu ya belajarnya. Oke. Nah, atas kegiatan belajar kemarin, kira-kira menurut Ibu apa yang perlu ditingkatkan? Jadi yang perlu ditingkatkan itu untuk refleksi Bu, karena kemarin itu mungkin karena waktunya nggak cukup ya Bu, jadi karena saking ramainya anak-anak untuk mengerjakan tugasnya sehingga habis waktu, dan kegiatan refleksinya itu Bu yang masih belum sempat ditanyakan. Itu perlu ya Bu yang refleksi, menanyakan apa yang sudah didapatkan anak ya Bu ya, terus bagaimana perasaan mereka, kendala mereka ya Bu ya saat belajar, dan menanyakan kepada mereka apa solusi yang perlu dilakukan untuk menghilangkan kendala itu ya Bu ya. Semoga nanti sempat ya Bu ya. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam keadaan presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi tadi sebelum kita melakukan percakapan ini, saya berusaha untuk menggunakan teknik stop Bu pada diri saya sendiri. Jadi tadi saya tarik nafas dulu, kita nafas sebentar beberapa menit, sehingga pada saat percakapan ini alhamdulillah fokus ke sini Bu. Yang saya rasakan. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Untuk memperbaikinya mungkin nanti saya mengingatkan anak-anak Bu bahwa waktu sisa berapa menit supaya nanti ketika refleksi itu sempat. Nanti ada batasan waktu ya Bu ya untuk anak-anak. Jadi sesuai dengan rencana ya Bu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jadi ketika saya di coaching itu banyak sih Bu yang saya rasakan. Yang pertama saya merasakan senang karena memang dari rangkaian ini dari awal ya Bu, dari kita di RPP. Jadi dari RPP itu Ibu bisa
merevisi atau menyebutkan kemarin di mana sehingga pada proses pembelajaran sebelum kemarin kita observasi itu bisa saya tambahkan. Kemudian ketika mengajar itu saya senang karena ibu bisa melihat Bu, jadi saya bisa mengetahui di mana kekurangannya. Kemudian pada refleksi ini dan percakapan ini saya merasa bahwa apa yang kurang-kurang kemarin untuk bisa nantinya saya tingkatkan di proses pembelajaran selanjutnya Bu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih banyak atas waktunya mulai dari diskusi RPP, observasi, naskah, dan juga refleksi diri. Semoga ini menjadi menambah pengembangan atas kegiatan pembelajaran yang dilakukan diri saya sendiri juga, dan juga membawa kebaikan untuk kegiatan belajar siswa. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit?